Di Glendale, pagi berlangsung dengan tenang. Langit tampak biru tanpa awan, sementara trotoar di depan kedai kopi yang ramai dipenuhi pelanggan yang menikmati minuman pagi mereka. Di antara mereka, Samuel Turner, seorang pria buta, duduk dengan tenang di sebuah meja luar. Di sampingnya berdiri Thor, anjing German Shepherd setianya, waspada dan siaga. Thor bukan sekadar anjing pemandu. Dia memiliki aura kewibawaan, bukti dari masa lalunya sebagai unit K9, berpengalaman yang kini menikmati masa pensiun. Hidupnya didedikasikan untuk melindungi Samuel, bukan hanya sebagai penunjuk jalan, tetapi juga sebagai ikatan emosional yang mendalam bagi pemiliknya. Saat Samuel menikmati kopinya dalam keheningan, 3 motor tiba-tiba datang dan menghancurkan ketenangan pagi, berhenti di dekat kafe. Gemuruh mesinnya menarik perhatian semua orang. 3 pria dengan jaket kulit berpatch mencolok turun dari motor mereka. Sikap santai mereka sedikit terganggu oleh cara mereka mengamati sekitar, menciptakan suasana tegang. Derek, yang tampak sebagai pemimpin, menunjukkan wibawa dengan tawa keras dan penuh percaya diri. Dia berbicara dengan gerakan besar, seolah mengklaim kendali atas sekelilingnya. Thor, yang selalu waspada, menajamkan pendengarannya, menyadari gangguan yang tidak biasa. Ketiga pria itu berjalan santai di antara meja-meja kafe, mengamati para pelanggan. Pandangan Derek tertuju pada Thor dan Samuel, lalu dia berhenti untuk memperhatikan anjing German Shepherd itu. "Anjing besar yang kamu punya," komentarnya. Suaranya menarik perhatian Thor. Derek tertawa kecil dan sedikit mendekat, mencoba mengukur reaksi anjing itu. Thor tetap diam, posturnya memberi isyarat peringatan yang jelas namun tenang. Seolah ingin menguji kesabaran Thor, Derek menggerakkan tangannya dengan dramatis sambil bercanda. Dia benar-benar secerdas kelihatannya. Teman-temannya tertawa kecil, terdengar agak terpaksa. Suasana menjadi tegang. Thor tetap tak bergerak. Tatapannya tidak lepas dari Derek. Samuel, yang tidak bisa melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, bertanya dengan nada khawatir, "Ada masalah?" Suaranya tenang meski ada sedikit kecemasan, mungkin karena dia menyadari perubahan sikap Thor. Keheningan di meja mereka kontras dengan suara obrolan di sekitar. Thor, terbiasa menghadapi situasi penuh tekanan, tetap tenang sambil menunggu saat yang tepat. Derek, yang menyadari usahanya untuk menggertak tidak berhasil, sedikit mundur meskipun tawanya masih terdengar. Samuel, yang belum sepenuhnya memahami situasi, mengulurkan tangan untuk menepuk Thor dan bertanya dengan lembut, "Kamu baik-baik saja, teman?" Thor merapat ke pemiliknya, tetapi tetap mengawasi Derek, yang kini mulai menyadari dampak dari sikapnya. Suasana di area luar kafe berubah drastis. Saat Samuel menyesap kopi terakhirnya, Derek dan teman-temannya tertawa lebih keras, kali ini dengan nada menantang. Thor tetap duduk tegap di samping Samuel, tubuhnya siap menghadapi kemungkinan ancaman. Dia bukan sekadar hewan peliharaan. Dia adalah pelindung yang siap mempertahankan tuannya dengan segala cara. Derek menikmati perhatian yang dia dapatkan, berjalan mendekati meja Samuel, tampak tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. "Anjingmu bagus juga ya," katanya dengan nada bercanda, meskipun ada sedikit nada meremehkan. Samuel tersenyum tipis, mencoba meredakan ketegangan. "Terima kasih, Thor adalah sahabat terbaikku." Derek memiringkan kepalanya berpura-pura tertarik. "Thor, ya? Dinamai dari dewa petir Nordik. Mari kita lihat apakah dia sekuat namanya." Tanpa menunggu jawaban dari Samuel, Derek dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengetuk moncong Thor. Bagi orang luar, gerakan itu mungkin tampak sepele, tetapi bagi Thor yang terlatih mendeteksi ancaman, itu adalah sebuah provokasi. Anjing German Shepherd itu tidak menyerang,
tetapi melangkah mundur sambil mengeluarkan geraman rendah sebagai peringatan. Suasana semakin menegang, menciptakan keheningan yang tidak nyaman di sekitar mereka. "Tenang saja kawan," kata Derek mengangkat tangannya seolah bercanda, tetapi matanya menyiratkan tantangan. Samuel bingung dengan situasi yang berkembang, meletakkan tangannya dengan lembut di leher Thor untuk menenangkannya. "Maaf kalau dia membuatmu takut," katanya dengan tulus. Derek tertawa kecil, meskipun harga dirinya tampak sedikit terusik oleh reaksi defensif anjing itu. Dia mundur selangkah, tetapi teman-temannya mulai mengejeknya. "Jadi Derek, kamu akan membiarkan seekor anjing mengalahkanmu?" Kata-kata mereka segera mengubah suasana. Derek, yang ingin mempertahankan harga dirinya, kembali menatap Thor dengan senyum menantang. Derek melirik kerumunan dan melihat beberapa orang mulai merekam dengan ponsel mereka. Hal ini mungkin membuatnya ragu sejenak, tetapi menyerah bukanlah sifatnya. "Santai, ini cuman anjing," katanya meremehkan. Namun Thor bisa membedakan antara gerakan main-main dan ancaman yang sesungguhnya. Samuel, meskipun tidak bisa merasakan perubahan suasana. "Thor, ada apa?" gumamnya. Tatapan German Shepherd itu tetap tertuju pada Derek, bersiap jika keadaan memburuk. Derek mundur sedikit bukan karena menyerah, tetapi untuk menilai kembali langkahnya. Ejekan dan tawa teman-temannya semakin mengusik egonya. Dia berhenti menatap Thor seolah menantangnya untuk bereaksi. Ketegangan di udara semakin terasa. Samuel, yang tidak menyadari ekspresi bermusuhan di sekitarnya, mencoba meredakan situasi. Dia tidak suka jika ada orang yang terlalu agresif. Mungkin itu membuatnya takut. Namun Derek hanya melambaikan tangan dengan sikap acuh tak acuh. Dia melirik teman-temannya dan kerumunan yang semakin banyak, tampaknya mencari dukungan atas tindakannya selanjutnya. Dengan smirk yang disengaja, dia melangkah mendekati Thor dan kembali mengulurkan tangan. Thor tetap duduk tegap, mengeluarkan geraman rendah yang nyaris tak terdengar tetapi jelas mengandung peringatan bagi mereka yang paham. Para pengamat mulai merasa tidak nyaman. Namun Derek tetap maju, seolah ingin menguji batasan meskipun sudah ada tanda jelas bahwa anjing itu merasa terganggu. "Ayo kita lihat seberapa hebat kamu," ejek Derek sambil tertawa kecil. "Apakah kamu benar-benar setangguh penampilanmu?" Saat berbicara, dia dengan sengaja menyenggol kursi Samuel. Tindakan kecil yang langsung membuat Thor berdiri. Provokasi halus ini sudah cukup untuk mengubah sikap Thor. Dia berdiri dengan tubuh tegap dan otot-ototnya mengencang seperti pegas yang siap melepaskan tenaga. Kerumunan mulai berbisik, dan semakin banyak orang mengangkat ponsel mereka untuk merekam kejadian itu. Samuel merasakan perubahan pada Thor dan mengerutkan keningnya, merasa khawatir. Dia mengelus leher anjingnya, berusaha menenangkannya, tetapi dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. "Ada apa di sini?" tanya Samuel dengan nada khawatir, wajahnya dipenuhi kegelisahan. Derek tertawa, meskipun ada sedikit ketegangan dalam suaranya. Meskipun menyadari risikonya, dia tampak enggan mundur, terutama dengan teman-temannya dan kerumunan yang semakin banyak menyaksikan. "Bukan apa-apa," katanya, berusaha meredakan situasi dan mendorong Samuel untuk lebih santai. "Kami hanya bersenang-senang sedikit." Saat itu juga, seorang wanita yang sejak tadi mengamati dari dekat berdiri. "Berhenti sekarang juga," serunya tajam. "Tinggalkan anjing itu." Suaranya menggema di trotoar, membuat Derek untuk pertama kalinya terdiam. Wajahnya memerah karena malu saat menyadari tatapan tajam dari orang-orang di sekitarnya. Thor tetap diam di tempatnya, tatapannya tak lepas dari Derek, siap menghadapi ancaman apapun. Suasana terasa tegang, seolah tali yang ditarik terlalu kencang dan siap putus kapan saja.
Derek menatap tajam ke arah wanita yang menegurnya, tetapi dia tetap diam. Kerumunan semakin gelisah, bergantian menatap antara Derek, Thor, dan Samuel yang tampak bingung. Derek melangkah mundur, bukan sebagai tanda menyerah, tetapi untuk menilai langkah berikutnya. "Santai saja, ini cuma bercanda," gumamnya, mencoba meredakan situasi dan menyelamatkan harga dirinya yang mulai tercoreng. Namun, di balik sikap santainya, Derek jelas ingin tetap menunjukkan dominasinya. Thor, sementara itu, tetap tak bergerak. Tatapannya terkunci pada Derek dengan ketajaman seorang pengamat berpengalaman, siap membaca setiap gerakan pria itu. Samuel mempererat genggamannya pada tali Thor, berbisik, "Tenang, Thor. Tetap tenang, teman. Ada apa di sini?" Dia tidak bisa melihat postur agresif Derek, tetapi ketegangan yang meningkat terasa jelas. Thor bukan sekadar peliharaan, dia adalah pelindung yang terlatih, dan kewaspadaannya yang meningkat adalah tanda jelas bahwa ada bahaya. Mempercayai insting anjingnya sepenuhnya, Samuel merasakan kegelisahan yang semakin besar. Suasana di antara para penonton semakin tegang dalam keheningan yang mencekam, memperkuat rasa tidak nyaman. Tiba-tiba, Derek berpura-pura mundur, tetapi didorong oleh impulsnya, dia menendang sebuah kursi di dekatnya, membuatnya meluncur ke arah Thor. Suara dentuman logam saat kursi menghantam trotoar menggema di jalan, membuat para penonton terkejut dan menahan napas. Thor bereaksi dengan presisi cepat, menghindari kursi yang meluncur ke arahnya, sementara geramannya semakin dalam, menandakan bahwa kesabarannya mulai habis. Sikapnya mengeras, sebuah peringatan bahwa dia siap bertindak jika provokasi berlanjut. "Cukup!" Suara wanita tadi kembali terdengar, kali ini lebih tegas. Para penonton lainnya mulai bersuara, mendesak Derek untuk mundur. Namun Derek tetap keras kepala. Egonya menghalanginya untuk menyadari bahaya yang semakin nyata. "Apa masalahnya? Ini cuma bercanda dengan anjing." Derek membalas, berusaha terdengar santai. Namun kedua tangannya yang terkepal menunjukkan frustrasi dan ketidakmampuannya mengendalikan situasi. Thor tetap waspada, tatapannya tak lepas dari Derek, siap merespons jika ancaman semakin nyata. Samuel, yang kini sepenuhnya menyadari keseriusan situasi, berdiri tegak dengan genggaman erat pada tali Thor, melindungi anjing setianya. Konfrontasi yang semakin memanas akhirnya menarik perhatiannya sepenuhnya, dan dia siap bertindak untuk melindungi pendamping setianya. "Ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi?" seru Samuel, jelas terganggu oleh kejadian yang berlangsung di sekelilingnya. Namun sebelum ada yang bisa menjawab, Derek melangkah maju dengan postur mengancam, mendekati Samuel dengan jarak yang semakin sempit. Para penonton menahan napas, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Thor menyadari ancaman yang semakin nyata terhadap pemiliknya, menurunkan tubuhnya sedikit, bersiap melindungi Samuel jika diperlukan. Saat Derek semakin dekat, kehadirannya terasa semakin menekan, terutama bagi seseorang yang tidak bisa melihat bahasa tubuh lawannya. "Ada apa, kawan? Sembunyi di balik anjingmu?" ejek Derek dengan tawa yang terdengar sedikit gugup. Samuel tetap tenang, meskipun nada suaranya mengandung sedikit ketegangan. "Thor tidak menyembunyikan apapun dariku," jawabnya tegas, genggamannya semakin kuat pada tali Thor. "Dia ada di sini untuk melindungiku, dan sepertinya dia merasakan sesuatu yang tidak bisa kulihat." Thor tetap diam di tempat, tetapi geramannya semakin dalam, menandakan kesiapannya untuk bertindak jika situasi memburuk. Bisikan di antara kerumunan yang tadinya pelan kini semakin nyaring, mencerminkan kegelisahan mereka terhadap tindakan Derek. Seorang pria tua yang duduk di meja terdekat akhirnya berdiri dan bersuara. "Sudah cukup,
Kamu harus pergi sekarang sebelum semuanya menjadi lebih buruk." Namun Derek yang terprovokasi oleh teman-temannya dan egonya sendiri mengabaikan peringatan itu. Dia hanya melihat pria tua itu sebagai hambatan lain, meskipun ekspresi wajahnya mulai menunjukkan kegelisahan. Lalu, memecah kesunyian yang tegang, Thor mengeluarkan gonggongan keras dan dalam. Suara yang langsung membuat Derek mundur sedikit secara refleks. Itu bukan sekadar gonggongan biasa, melainkan peringatan tegas bahwa anjing itu siap bertindak. Reaksi kerumunan langsung terasa. Beberapa orang tersentak, yang lain mengangkat ponsel mereka untuk merekam, sementara sebagian mulai menjauh. Atmosfer berubah drastis. Samuel, yang peka terhadap reaksi Thor, segera menyadari bahwa situasi ini bisa berubah menjadi konfrontasi yang serius. "Thor, aku baik-baik saja," katanya dengan nada lembut, mencoba menenangkan German Shepherd yang semakin gelisah. Namun Thor tetap fokus pada Derek, tidak terpengaruh oleh kata-kata pemiliknya. Dia tahu ancaman itu belum berlalu. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan harga dirinya, Derek tiba-tiba bergerak maju dan mencoba mendorong bahu Samuel. Gerakannya cepat, tetapi tidak cukup cepat untuk lolos dari perhatian Thor. Dalam sekejap, Thor bergerak ke depan, berdiri di antara Derek dan Samuel dengan postur yang kokoh dan tegas. Dia tidak menyerang, tetapi menampakkan giginya sedikit, sebuah peringatan yang jelas bahwa inilah batasnya. Keheningan menyelimuti jalan. Derek terhenti, terkejut, sementara tatapan tajam Thor seolah menahannya di tempat. Menyadari betapa serius situasinya, Samuel menatapnya dan berkata dengan tegas, "Sebaiknya kau pergi sekarang." Kerumunan di sekitar mereka mulai berbisik satu sama lain. Kali ini menunjukkan ketidaksetujuan terhadap Derek. Dia melihat sekeliling, menyadari bahwa dia bukan hanya kalah dalam konfrontasi ini, tetapi juga kehilangan ketenangannya. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik, berusaha menyembunyikan rasa malunya sebaik mungkin. Teman-temannya mengikuti dalam keheningan, dan tak lama kemudian, mereka semua menghilang di tikungan. Pagi itu dimulai dengan rutinitas yang tenang dan biasa, tetapi kini berubah menjadi suasana yang dipenuhi bisikan dan ketegangan. Samuel merasakan perubahan di sekelilingnya, pergeseran yang nyata meskipun tak terlihat. Gemuruh jauh suara motor perlahan memudar, digantikan oleh obrolan pelan orang-orang yang membicarakan apa yang baru saja terjadi. Thor tetap di sisinya, tubuhnya masih tegang dan cakarnya sedikit bergetar. Menyadari bahwa anjingnya masih waspada, Samuel berlutut dan membelai bulu gembala Jermannya. "Sekarang sudah aman, teman," bisiknya, mencoba menenangkan Thor. Namun Thor tetap ragu, matanya tertuju ke arah tempat Derek menghilang, seolah merasakan bahwa pria itu bukan sekadar ancaman sesaat, melainkan bahaya yang bisa kembali. Dengan lembut membelai moncong Thor, Samuel berbisik, "Kau merasakan sesuatu yang tidak aku sadari, bukan?" Kata-katanya sederhana, tetapi penuh makna, mencerminkan kepercayaan mendalam yang ia berikan pada sahabat setianya. Kerumunan di sekitar mereka perlahan berkurang, tetapi beberapa orang masih bertahan. Rasa ingin tahu mereka belum surut. Seorang wanita yang tadi sempat menghadapi Derek mendekati Samuel. Ekspresinya dipenuhi kekhawatiran. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar karena adrenalin. Samuel mengangguk, meskipun kerutan di dahinya menunjukkan kegelisahan yang masih tersisa. "Aku baik-baik saja, tapi Thor, dia belum pernah bereaksi seperti ini sebelumnya. Dia tahu kapan ada sesuatu yang tidak beres, dan itu membuatku khawatir." Wanita itu berjongkok untuk memperhatikan Thor lebih dekat. "Anjing ini, dia istimewa ya?" Samuel menghela napas, ekspresinya campuran antara kebanggaan dan kerinduan. "Dia bukan sekadar anjing biasa. Dia dulu dilatih sebagai K9 untuk melindungi, melayani, dan jika perlu mengorbankan segalanya. Tapi itu sudah lama sekali. Aku pikir dia sudah meninggalkan kehidupan itu. Sekarang dia adalah penuntunku, keluargaku."
Wanita itu menatap mata Thor, seolah mencoba mencari sesuatu yang tersembunyi. Mungkin dia tidak pernah melupakan siapa dirinya, gumamnya pelan. Seorang pria tua yang sebelumnya sempat turun tangan melangkah lebih dekat, suaranya dalam dan syarat dengan kebijaksanaan. "Dengar, nak," katanya. "Anjing seperti dia memiliki naluri yang melampaui pemahaman kita. Reaksinya tadi bukan kebetulan. Percayalah padanya dan tetaplah waspada. Pria itu, Derek, sepertinya bukan orang yang mudah melepaskan sesuatu begitu saja." Samuel menyerap nasihat itu, menggenggam tali Thor sedikit lebih erat. Gembala Jerman itu menatapnya balik, matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keheningan pecah oleh suara samar di kejauhan, dengungan mesin. Suaranya tidak semakin dekat, tetapi tetap menggantung di udara. Samuel menarik napas dalam, tangannya dengan lembut menepuk kepala Thor. "Mungkin ini hanya ada di pikiranku," gumamnya dalam hati, namun tubuh Thor yang bergetar memberi isyarat sebaliknya. Tanpa disadari Samuel, peristiwa kecil ini hanyalah awal dari kisah yang lebih besar, sebuah ujian bagi kesetiaan Thor dan keberanian Samuel dalam menghadapi hal-hal yang tak terduga. Ketegangan di udara tampak mereda, tetapi tidak bagi Thor. Meski kini berbaring di samping Samuel, napasnya lebih cepat dari biasanya dan matanya tetap waspada terhadap setiap gerakan di sekitar mereka. Merasa kegelisahan anjingnya, Samuel tahu saatnya meninggalkan kafe. Dia mengambil tali kekang dan berdiri perlahan, senyumnya sedikit dipaksakan saat mengangguk kepada para pelanggan yang masih tersisa. "Terima kasih sudah bertahan di sini. Aku dan Thor butuh sedikit udara segar," ucapnya sebelum mereka mulai berjalan di trotoar. Perjalanan pulang yang biasanya rutin kini terasa berbeda. Setiap langkah seakan memiliki makna tersendiri. Keheningan menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh ketukan lembut cakar Thor di atas trotoar dan bunyi halus gesekan tali kekangnya. Meski Samuel tidak dapat melihat, postur tegang dan kewaspadaan Thor berbicara lebih banyak daripada isyarat visual manapun, sebuah alarm senyap bahwa keadaan masih belum sepenuhnya aman. Setibanya di apartemen sederhana milik Samuel, dia melepaskan tali kekang Thor, membiarkan anjing itu menjelajahi ruangan sesuka hatinya. "Kau terlihat aneh hari ini, teman," ujar Samuel sambil meraba-raba mangkuk air Thor di meja dapur. Gembala Jerman itu berjalan perlahan di sekitar apartemen, mengendus setiap sudut dengan teliti, seolah sedang melakukan pencarian menyeluruh. Dia akhirnya berhenti di dekat pintu, duduk dengan telinga terangkat, memperhatikan setiap suara dari luar. Ekspresi Samuel berubah khawatir. "Ada apa, Thor? Ini bukan kebiasaanmu." Sambil duduk di sofa, pikirannya melayang ke cerita-cerita yang pernah didengarnya tentang Thor sebelum mengadopsinya. Dia tahu anjing itu pernah menjadi bagian dari unit K9, tetapi tidak pernah benar-benar mendalami kisahnya. Thor pernah terlibat dalam situasi genting, nalurinya yang tajam seringkali menyelamatkan nyawa. Dan kini, tampaknya insting itu kembali muncul. "Kau merasakan sesuatu, ya?" Samuel bertanya sambil mengelus bulu Thor. Anjing itu mengibaskan ekornya pelan, tetapi tatapannya tetap terkunci pada pintu. Tiba-tiba, suara samar deru motor terdengar lagi di luar, nyaris tak kentara. Kepala Thor terangkat, tubuhnya kembali menegang. Samuel, meskipun tidak mendengar suara itu, merasakan ketegangan Thor dan meletakkan tangannya di bahu anjing itu, memberinya ketenangan seperti biasa. "Apapun itu, kita hadapi bersama," bisiknya. Tanpa ia sadari, janji itu akan segera diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Saat senja mulai menyelimuti lingkungan kecil itu, ketenangan perlahan turun, membawa suasana damai. Samuel duduk di meja makan sederhana,
dengan perlahan memotong apel, sementara Thor berbaring di sampingnya. Namun, kegelisahan yang muncul sejak pagi tetap terasa di dalam ruangan, membebani mereka dengan keheningan yang tak terucapkan. Saat memotong buahnya, tangan Samuel secara tidak sengaja menyentuh bulu Thor, dan dia bergumam pelan, "Mungkin aku hanya terlalu memikirkan ini, ya teman." Telinga Thor berkedut. Matanya tetap terfokus pada pintu depan, seakan menunggu sesuatu yang tak kasat mata bagi Samuel. Keheningan itu tiba-tiba pecah oleh suara dengungan mesin di kejauhan. Awalnya samar, namun perlahan semakin jelas. Thor langsung bangkit, tubuhnya kaku, matanya terpaku ke arah pintu. Samuel berhenti bergerak, memperhatikan reaksi anjingnya. "Ada apa, Thor?" tanyanya. Suaranya tetap tenang, meski ada sedikit kecemasan di dalamnya. Mesin motor yang tadinya meraung tiba-tiba terdiam, digantikan oleh keheningan yang menekan. Seolah udara di dalam apartemen menjadi lebih berat. Samuel meraba ponselnya, jemarinya sedikit gemetar. "Tetap tenang," gumamnya pada diri sendiri, meskipun jantungnya berdebar cepat. Tak lama, suara ketukan terdengar, tegas dan disengaja. Thor menggeram rendah, segera berdiri di antara Samuel dan pintu dalam posisi waspada. Dengan sedikit keraguan, Samuel akhirnya bangkit, jemarinya mengeratkan pegangan pada tali kekang Thor. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya stabil, namun penuh kewaspadaan. Tidak ada jawaban pada awalnya, hanya bisikan suara-suara samar di luar. Detak jantung Samuel semakin cepat. Dia bisa merasakan ketegangan Thor yang bergetar melalui tali. Anjing itu siap membela. "Aku tidak akan membuka pintu sampai kau memberitahuku siapa kau," kata Samuel dengan tegas. Sebuah suara dalam agak familiar menjawab, "Santai kawan, ini aku Derek." Nama itu membuat bulu kuduk Samuel meremang. Thor menggonggong tajam, geramannya semakin keras. Samuel menggenggam tali lebih erat dan melangkah mundur, memperlebar jarak antara dirinya dan pintu. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya. Nada curiga terdengar jelas. Suara Derek terdengar santai, tapi ada ancaman terselubung yang sulit diabaikan. "Hanya ingin ngobrol, kawan. Tidak ada dendam soal tadi, kan?" Samuel tidak langsung menjawab. Pikirannya berputar mencari pilihan. Thor yang peka terhadap ketegangan tetap waspada. Keheningan menggantung, berat dengan keberadaan Derek di luar pintu. "Kau harus pergi," Samuel menyatakan, suaranya tegas dan pasti. Bisikan di luar sebentar menjadi lebih ribut sebelum suara langkah kaki menunjukkan seseorang menjauh. Namun baik Thor maupun Samuel tidak santai, udara tetap tegang, seolah badai sedang mengintai di luar jangkauan mata. Keheningan setelah kepergian Derek hanya bertahan sesaat. Samuel berjalan mondar-mandir di ruang tamu, tangannya tanpa sadar menyentuh perabotan, berusaha menenangkan diri. Sementara itu, Thor tampak gelisah. Dia bergerak ke jendela, tubuhnya kaku saat mengendus udara dan menatap ke dalam kegelapan. "Ada apa, Thor?" gumam Samuel, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada anjingnya. Rasa firasat buruk mengendap di dadanya, keyakinan bahwa kepergian Derek bukanlah akhir dari sesuatu yang sedang dimulainya. Beberapa menit kemudian, ketenangan itu terganggu oleh suara langkah kaki. Pelan tapi disengaja mengitari gedung apartemen. Thor menggonggong tajam, otot-ototnya menegang, siap bertindak. Samuel berdiri membeku, jantungnya berdebar kencang. Dia meraih ponsel di meja, tangannya gemetar saat berusaha menelepon 911. "Tetap tenang," bisiknya pada dirinya sendiri, meskipun sarafnya hampir tak terkendali. Thor berdiri di depan pintu, mengeluarkan geraman rendah yang terus-menerus, peringatan yang menggema di ruangan sempit itu. Saat panggilannya tersambung, suara Samuel bergetar saat berbicara dengan petugas darurat. "Ada seseorang di luar apartemenku,"
Lapornya, genggamannya pada tali Thor semakin erat seiring dengan geraman anjing yang semakin intens. Aku pikir mereka berniat jahat. Petugas menanggapinya dengan tenang, memastikan bahwa polisi sedang dalam perjalanan, tetapi waktu tunggu terasa begitu lama. Di luar, langkah kaki semakin mendekat. Setiap langkah terasa lebih sengaja daripada sebelumnya. Lalu suara baru terdengar, sesuatu menggores kaca jendela. Suara lirih dan menyeramkan itu meningkatkan ketegangan, membuat ketakutan menjalar ke seluruh tubuh Samuel. Goresan itu tiba-tiba berhenti, diikuti oleh suara makian tertahan dari balik pintu. Thor menggeram lebih keras, tubuhnya menekan pintu dengan kuat, seolah menantang penyusup untuk melangkah lebih jauh. Samuel masih menggenggam erat tali Thor, mundur ke sudut ruangan, pikirannya berputar dengan cepat. Merasa rentan, Samuel bergantung pada ketajaman indera Thor dan harapan tipis bahwa bantuan akan segera tiba. Mereka sedang dalam perjalanan, Thor, bisiknya, berusaha tetap tenang meskipun ketakutan menguasainya. Bertahanlah. Akhirnya suara siren polisi yang jauh memecah keheningan berat. Langkah-langkah di luar berhenti, segera digantikan oleh suara kaki yang menjauh. Thor tetap waspada, geramannya mulai mereda, tetapi belum sepenuhnya hilang. Samuel menghela napas gemetar, menggenggam ponselnya erat-erat sambil berbisik, "Mereka sudah tiba, terima kasih." Rasa lega sesaat mengalir dalam dirinya, bercampur dengan kesadaran bahwa semua ini belum sepenuhnya berakhir. Derek telah melampaui batas dan Samuel menyadari bahwa dia harus bersiap untuk kemungkinan yang akan datang. Cahaya lampu polisi yang berkedip-kedip menciptakan bayangan aneh di jalanan saat dua petugas mendekati tempat tinggal Samuel. Thor masih tegang, tetap di dekat pintu, telinganya tegak dan tubuhnya kaku. Dengan hati-hati, Samuel membuka pintu. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. "Petugas, saya menghargai respons cepat kalian," sapanya. Suaranya tegas, meskipun ketakutan masih terasa dalam nadanya. Thor tetap siaga, pandangannya terus mengawasi sudut-sudut gelap di luar, seakan menyadari bahwa bahaya belum sepenuhnya pergi. Para petugas meminta Samuel untuk menjelaskan kejadian yang terjadi, mencatat detail tentang perselisihannya dengan Derek dan suara-suara mencurigakan yang mengelilingi apartemennya. "Dia memang tidak menyentuh saya," aku Samuel, genggamannya pada tali Thor semakin erat. "Tapi perilakunya tidak stabil dan saya yakin dia akan kembali." Seorang petugas berjongkok untuk membelai Thor, tetapi anjing itu tetap tegang. Matanya terus menyapu sekeliling. "Anjingmu punya insting yang bagus," ujar petugas itu. "Kalau dia masih gelisah seperti ini, lebih baik tetap waspada." Saat menyisir area sekitar, mereka menemukan jejak kaki baru di dekat jendela Samuel. Mereka mengikuti jejak itu, tetapi tidak menemukan tanda-tanda Derek atau kemungkinan rekannya. "Dia mungkin sudah pergi jauh," kata salah satu petugas, meskipun nada suaranya kurang meyakinkan. Mereka menyarankan Samuel untuk tetap di dalam rumah, menjaga ponselnya tetap dekat, dan segera menghubungi mereka jika ada sesuatu yang mencurigakan. "Kami akan meningkatkan patroli di sekitar sini," janji petugas lainnya. "Tapi jika kamu merasa dalam bahaya, sebaiknya pertimbangkan untuk pergi sementara." Samuel mengangguk meskipun dia tidak berencana untuk lari. Ini adalah rumahnya dan dia tidak akan membiarkan Derek mengusirnya. Begitu para petugas pergi, keheningan mendalam menyelimuti apartemen. Samuel duduk di tepi tempat tidurnya, sementara Thor berbaring waspada di kakinya. Dia mengulurkan tangan untuk mengusap punggung anjing itu, menemukan ketenangan dalam gerakan yang sudah akrab. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Thor," bisiknya, "tapi aku yakin kau akan siap." Telinga Thor bergerak mendengar suara Samuel,
Dan untuk pertama kalinya malam itu, ekornya sedikit bergoyang, tanda kecil namun menenangkan di tengah ketegangan yang masih menyelimuti mereka. Samuel akhirnya terlelap dalam tidur yang dangkal dan gelisah. Sementara itu, Thor tetap berjaga di dekat pintu. Keberadaannya menjadi perisai kokoh antara Samuel dan ancaman di luar. Hubungan mereka semakin dalam, diperkuat oleh pengalaman bersama dalam ketakutan dan ketergantungan satu sama lain. Apapun niat Derek, Samuel yakin akan satu hal. Dia tidak sendirian dalam situasi ini. Thor bukan sekadar anjing pendamping atau mantan anjing polisi. Dia adalah pelindung, rekan setia, dan simbol ketangguhan yang lahir dari kebersamaan.